Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Menghidupkan Hukum melalui program Ini Baru Terang. Saya akan membagi pelajaran Sekolah Sabat kita ke dalam 3 bagian, tentunya diawali dengan pendahuluan. Bagian pertama akan membahas fokus pelajaran hari Minggu dan Senin dengan judul Hukum Perjanjian. Bagian kedua, kesempatan bagi Kanaan fokus pelajaran Selasa. Bagian ketiga, mencapai keadilan, fokus pelajaran di hari Rabu dan hari Kamis. Kita masuk ke pendahuluan. Pelajaran kita pada minggu ini akan membawa kita untuk memahami bahwa tujuan Tuhan memberikan hukumnya adalah untuk menyatakan karakternya sendiri, yang adalah kasih. Maka, hukum yang diberikan Tuhan bukan sekedar aturan-aturan biasa, akan tetapi itu akan menjadi jalan hidup yang menuntun umat-umatnya untuk menjadi orang yang setia, penuh kasih, adil, dan juga menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Maka diharapkan, pada waktu umat Tuhan hidup menurut hukum itu, maka mereka akan menjadi komunitas iman yang berbeda dari dunia ini, dan juga mereka akan di bawah pimpinan Tuhan. Kita masuk ke bagian pertama, fokus pelajaran Minggu dan juga Senin. Hukum perjanjian. Mari perhatikan tabel ini. Ada pelajaran Minggu dan juga Senin, dan di bagian bawah adalah penjelasannya. Pada waktu Tuhan sudah memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel, Tuhan juga kemudian memberikan hukum tambahan yang dikenal dengan hukum perjanjian. Pertanyaannya, mengapa hukum perjanjian perlu diberikan? Kita harus mengetahui bahwa pikiran bangsa Israel pada waktu itu masih dipengaruhi oleh perbudakan di Mesir dan juga penyembahan berhala. Sehingga mereka memerlukan aturan yang praktis untuk menolong mereka memahami dan juga menjalankan prinsip-prinsip 10 hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari perhatikan pelajaran di hari Minggu. Isu utama yang dibahas adalah Tuhan memberikan hukum perjanjian tentang budak, tentang saling mencederai, dan juga tentang pembunuhan. Apa tujuan tentang budak diberikan? Pertama, agar umat Tuhan tahu bahwa masa kerja budak itu adalah 6 tahun, dan tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Ini berbeda dengan pandangan budak dalam pandangan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka berada di Mesir, mereka dianggap budak seumur hidup. Tapi Tuhan menetapkan aturan yang baru, masa kerja budak adalah 6 tahun, tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Kecuali dia memilih untuk terus bekerja. Lalu kemudian mereka juga harus dilindungi dan dihargai. Kalau pemahaman duniawi, budak tidak dihargai dan tidak dilindungi. Lalu kemudian budak juga harus mendapatkan hak istirahat di hari Sabat. Lalu kebutuhan hidup mereka juga harus dijamin. Ini peraturan yang Tuhan berikan. Lalu tentang kasus pembunuhan dan juga mencederai. Tujuan itu diberikan untuk memberikan keadilan bagi setiap orang agar tidak saling membunuh dan mencederai. Lalu kemudian itu mencegah kekacauan dan kemudian menghentikan rantai kejahatan. Inilah fokus di pelajaran hari Minggu. Lalu fokus di pelajaran hari Senin, hukum perjanjian atau tambahan yang diberikan itu menyangkut tentang jaminan harta sesama, tentang orang yang tidak mampu, dan kemudian tentang Sabat dan hari raya. Mengapa itu perlu diberikan? Tentang harta sesama, itu perlu diberikan hukum tambahan agar menahan keinginan alami manusia agar tidak berdosa dengan mengingini harta orang lain. Lalu kemudian bertujuan juga untuk menegakkan keadilan dengan dasar kasih. Lalu, tujuan hukum tambahan tentang orang yang tidak mampu diberikan untuk, pertama, melindungi manusia dari eksploitasi atau saling memanfaatkan. Jadi yang merasa hebat, kuat, mampu, tidak boleh memanfaatkan orang lain yang lebih lemah atau lebih tidak mampu darinya. Lalu kemudian itu juga diberikan agar tidak mempermalukan dan juga tidak merendahkan orang lain. Lalu tentang Sabat dan hari raya, hukum tambahan diberikan untuk mengatur umat dalam penyembahan yang benar secara praktis dalam hidup sehari-hari, dan kemudian untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu pencipta, penebus, dan juga penyelamat. Itu sehubungan dengan perayaan hari raya yang Tuhan sampaikan. Mereka harus merayakan Paskah, Pentakosta, dan juga Pondok Daun. Tentang penjelasannya ada pada pelajaran di hari Senin.
Itulah fokus pelajaran di hari Senin, dan kita masuk ke pelajaran di hari Selasa, bagian yang kedua tentang kesempatan bagi Kanaan. Rencana Tuhan adalah untuk memberikan Kanaan, tanah Kanaan bagi bangsa Israel, karena memang itu janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan juga Yakub. Akan tetapi rencana itu tertunda selama 400 tahun. Pada saat yang sama, bangsa itu sedang ditawan, tetapi pada sisi yang lain kita juga harus tahu bahwa ini adalah waktu yang Tuhan berikan sebagai anugerah bagi bangsa Kanaan untuk bertobat atas dosa mereka. Sebelum akhirnya tanah mereka nanti akan diserahkan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian, karena kejahatan Kanaan itu sudah sempurna, akhirnya Tuhan memberikan tanah itu menjadi milik Israel. Apa pesan penting yang ingin disampaikan pada pelajaran di hari Selasa ini? Pertama, Tuhan tidak tergesa-gesa menghukum Kanaan meskipun mereka berdosa. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan memberi mereka waktu untuk bertobat selama 400 tahun. Ini juga adalah bukti kasih dan kesabaran Tuhan terhadap bangsa Kanaan. Dan kasih Tuhan selalu mendahului keadilan atau hukuman. Karena hukuman itu baru akan datang ketika kesempatan atau amaran yang Tuhan berikan ditolak. Jadi penekanan di pelajaran hari Selasa ini adalah tentang kasih dan juga hukum. Bahwasanya kasih selalu mendahului datangnya hukum. Hukum itu terjadi oleh karena kasih dan amaran Tuhan itu diabaikan atau ditolak. Itu untuk fokus pelajaran hari Selasa. Kita masuk ke bagian yang ketiga, mencapai keadilan, fokus pelajaran Rabu dan juga Kamis. Mari perhatikan tabel ini. Di atas ada fokus, maksud asli, penyimpangan, dan juga pesan Yesus. Di pelajaran hari Rabu tentang mata ganti mata, tujuan asli hukum itu diberikan adalah untuk mencegah balas dendam, untuk agar yang melakukan investigasi adalah hakim, sehingga yang akan dilakukan sebagai balasan adalah sesuatu yang adil karena sudah investigasi terlebih dahulu. Lalu kemudian itu tujuannya diberikan untuk memberikan keadilan, rekonsiliasi, dan juga perdamaian. Maka diaturlah dengan sedemikian rupa dengan hukum yang sudah disampaikan. Lalu kemudian terjadi penyimpangan pemahaman yang dilakukan oleh para rabi. Akibatnya mereka memahami hukum itu sebagai dasar untuk balas dendam. Lalu kemudian akibatnya mereka merasa bahwa mereka boleh main hakim sendiri atas pengertian mereka yang keliru terhadap aturan yang Tuhan berikan. Lalu pesan Yesus adalah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Setiap umat Tuhan, setiap orang harus mengasihi bahkan musuh mereka sekalipun. Dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Jadi tentang mata ganti mata itu dikutip dari Keluaran pasal 21. Lalu kemudian di hari Kamis tentang judul pembalasan, tujuan aslinya itu diberikan adalah untuk memberikan keadilan. Karena memang segala perbuatan akan mendapat balasan atau ganjaran. Lalu kemudian maksud aslinya itu diberikan adalah setelah hakim menemukan fakta tentang peristiwa yang terjadi, lalu dibuatlah balasan atau ganjaran atas tindakan orang tersebut. Dan harapannya adalah untuk menentukan hukuman yang adil ketika terjadi permusuhan, kerusuhan, atau cedera. Akan tetapi terjadi penyimpangan pemahaman oleh para rabi. Mereka menganggap justru hukum itu adalah untuk memungkinkan pembalasan terhadap orang lain, dilakukan secara pribadi. Dan akibatnya masing-masing orang merasa dia berhak menjadi hakim, menjadi juri, bahkan menjadi algojo untuk mengeksekusi, untuk melakukan pembalasan terhadap orang lain. Lalu apa pesan Yesus? Pesan Yesus adalah pembalasan itu hak Tuhan. Setiap orang memang akan mendapat ganjaran dari apa yang dilakukannya. Tapi itu Tuhan yang akan memberikannya. Tugas kita adalah untuk menjadi sempurna seperti Bapa dalam hal mengasihi sesama. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami pelajaran ini ketika kita mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing, dan kita akan mendapat berkat rohani lewat pelajaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.